Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Nailah dengan NIM 58. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis 1 ALMA. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi dari ALMA. Asset dan Liability Management singkatnya yaitu serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Adapun manajemen liability yaitu proses mengelola sumber-sumber dana yang masuk ke bank baik dari nasabah ataupun dari pihak lain yang terdiri dari berbagai jenis deposito dan juga berbagai jenis hutang. Nah, hutang dan deposito inilah yang disebut sumber dana bagi bank. Dana ini pada umumnya bersifat kewajiban sehingga suatu saat akan ditarik atau dikembalikan. Adapun pengertian dari manajemen aset yaitu berkaitan dengan upaya bank dalam mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk pembiayaan atau investasi ataupun dalam penempatan pada instrumen keuangan lainnya. Yang hal ini harus dilakukan secara produktif, selektif, dan juga aman. Kemudian ada tujuan aset dan liability management. Tujuannya ini ada 6. Yang pertama itu ada pertumbuhan bank yang wajar, kemudian untuk memperoleh pendapatan yang maksimal, kemudian untuk menjaga likuiditas bank, kemudian yang keempat ada membentuk cadangan untuk berjaga-jaga dari hal yang tak terduga, kemudian memelihara dana masyarakat yang sudah mempercayakan kepada bank, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman. Kemudian ada fungsi aset dan liability management. Tujuan fungsinya ini ada 4. Yang pertama ada manajemen likuiditas. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memastikan bank itu selalu punya uang yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban kepada nasabah kapanpun dibutuhkan. Jadi bank ini harus memperkirakan berapa banyak dana yang akan dibutuhkan ke depan, kemudian mencari sumber dana yang tepat, dan juga mengelola arus kas agar tetap lancar tanpa risiko yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada manajemen gap. Nah, fungsi ini berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara aset dan juga kewajiban bank agar tidak terlalu dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga. Misalkan bank bisa menyesuaikan jangka waktu pembiayaan atau mengubah kebijakan nisbah bagi hasil supaya tidak rugi saat suku bunga pasar berubah. Yang ketiga ada manajemen valuta asing. Nah, fungsi ini untuk mengelola risiko yang muncul karena nilai tukar mata uang asing yang naik turun. ALMA ini harus bisa membantu bank untuk mengurangi kerugian dari perubahan kurs dan memanfaatkan peluang jika perubahan kurs menguntungkan. Yang keempat yaitu fungsinya adalah manajemen investasi dan pendapatan. Bank ini harus bisa mengatur portofolio investasinya agar menghasilkan keuntungan secara optimal. Caranya yaitu dengan memilih instrumen yang tepat seperti surat berharga, obligasi, atau produk pasar uang sambil tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan risiko. Tujuannya agar bank itu terus bertumbuh dan tetap untung meskipun dalam situasi yang sulit. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan analogi ALMA dalam tubuh manusia. Nah, bagian ALCO atau Asset dan Liability Committee ini atau bagian treasury itu dianalogikan sebagai jantung, sedangkan dana itu dianalogikan sebagai darah. Jadi kalau jantungnya berhenti, maka darahnya itu tidak bisa terpompa. Begitu juga kalau darahnya tidak ada, maka jantung tidak bisa memompa apapun. Kalau jantungnya ada dan darahnya juga ada, tetapi di bagian lengan atau di kaki itu darahnya dan tersumbat, kita masih tetap hidup. Tapi cara solusinya yaitu adalah dengan mengobati darah yang tersumbat tersebut. Nah, oleh karenanya, ALCO ini dianalogikan sebagai jantung dalam tubuh manusia karena tugasnya itu untuk memastikan arus dana atau cash flow dalam perusahaannya itu mengalir dengan sehat ke seluruh divisi yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan operasional, untuk investasi, ataupun kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Begitupun dana dianalogikan sebagai darah karena tanpa adanya dana, aktivitas bisnis itu tidak bisa berjalan, sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa darah. Nah, kalau perusahaannya tidak punya cukup dana, misalkan pendapatannya kecil tetapi utangnya besar, maka sebaik apapun kerja ALCO tetap tidak bisa menggerakkan aktivitas keuangan. Hal ini juga menggambarkan betapa pentingnya keseimbangan antara dana yang tersedia dan juga sistem yang mengaturnya. Adapun jika terjadi masalah likuiditas di satu unit atau divisi dalam perusahaan tersebut, misalnya suatu unit bisnis tertentu rugi atau cash flow-nya itu terganggu, maka perusahaan secara keseluruhan masih bisa bertahan, tetapi perlu tindakan yang efektif gitu seperti suntikan dana atau efisiensi anggaran. Mungkin sekian penjelasan jawaban dari kuis 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.